Selamat pagi bagi anak ibu sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Kembali lagi bertemu dengan Ibu EKG di pertemuan yang ketiga. Nah, Ibu juga mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Dan harapannya, materi yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan bagi kamu sekalian. Maka pastikan kamu mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Kita masih di bab pertama, yaitu manusia dan sejarah, namun dengan judul yang berbeda, yaitu konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa mampu dengan sikap rajin dan giat memahami konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia atau event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang atau space dan waktu atau time tertentu. Sekalipun sejarah adalah kajian tentang peristiwa masa lalu, namun perspektifnya atau pandangannya adalah untuk memahami masa kini dan masa depan. Konsep waktu dalam sejarah nantinya mencakup 4 hal, yakni perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Nah, ini dia contoh perkembangan. Manusia pada zaman dahulu menggunakan piring yang terbuat dari kayu. Namun kenyataannya, piring dari kayu itu mudah lapuk dan rapuh. Sehingga nanti manusia mengganti piring kayu menjadi piring dari batu atau dari keramik, atau zaman sekarang dikenal sebagai pinggan. Namun ternyata piring ini pun masih punya kelemahan, yaitu mudah pecah ketika jatuh. Maka manusia mulai lagi memikirkan bagaimana cara membuat piring yang lebih simpel, cara membuat piring yang tidak akan mudah pecah ketika jatuh. Kemudian manusia membuat piring dari plastik. Tapi ternyata piring ini pun memiliki kekurangan, yaitu ketika kita makan makanan yang berminyak, maka ketika akan dicuci, piring ini susah bersih karena minyaknya lengket di dalam piring plastik ini. Maka manusia kemudian memutuskan untuk membuat piring berikutnya yang lebih praktis, yaitu piring yang terbuat dari melamin. Nah, di mana piring ini secara tampilan juga lebih mewah, kemudian dalam pembersihannya itu juga lebih mudah dan cepat karena noda cepat hilang dari piring melamin ini. Nah, ini dia contoh perkembangan yang dilakukan manusia dari zaman ke zaman. Mulai dari adanya piring dari kayu, piring dari batu atau keramik, piring plastik, dan juga piring melamin. Berikutnya ada kesinambungan. Apa itu kesinambungan? Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena ini dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contoh dari kesinambungan. Nah, kamu bisa perhatikan ada pada zaman kolonial Belanda, yaitu kebun teh. Kebun teh pada zaman kolonial Belanda. Terlihat dari gambar ada 2 orang wanita yang sedang memetik daun teh, kemudian dimasukkan ke tempat pengumpulan daun teh yang terbuat dari kain, ya. Nah,
Kemudian lihat kesinambungan berikutnya. Ada kebun teh Bogor di Indonesia, di mana kebun teh ini tampilannya juga lebih modern. Kemudian penggunaan tempat atau wadah pengumpulan kebun tehnya juga lebih simpel karena terbuat dari keranjang. Jadi ini merupakan kesinambungan, artinya sudah ada sejak zaman dulu tapi diteruskan sampai saat ini. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya dan terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi yang berulang adalah fenomenanya, bukan peristiwanya. Kamu bisa perhatikan ada yang namanya demonstrasi mahasiswa. Itu berlangsung tahun 1966. Di antara kita semua belum ada satupun yang lahir pada masa itu. Tentu saja, ya kan? Nah, tapi ternyata demonstrasi ini terjadi lagi. Itu terjadi di tahun 1998. Tahun 1966 itu adalah Orde Lama memasuki yang namanya Orde Baru. Dan kalau demonstrasi di tahun 1998 itu Orde Baru memasuki yang namanya Reformasi. Jadi artinya ada pengulangan kisah yang terjadi. Selanjutnya ada perubahan. Perubahan merupakan suatu keadaan ketika terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, contoh dari perubahan ini yang lebih mudah karena ada di lapangan dan ada di sekitar kita. Contohnya pada masa itu, petani pertama kali mencangkul atau membajak atau mengolah ladang atau sawah itu dengan menggunakan cangkul. Tetapi kemudian, seiring berjalannya waktu, petani sudah menggunakan yang namanya tenaga hewan. Biasanya, tenaga hewan yang dipakai itu ada lembu atau sapi untuk membajak sawah. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ternyata nanti petani sudah menggunakan mesin traktor kah mungkin, jadi lebih modern dia dalam mengolah atau membajak sawah. Nah, itu maksudnya perubahan. Ya, terjadi dia perubahan kegunaan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Keenam faktor ini merupakan faktor dari luar penyebab terjadinya perubahan. Nah, contohnya nanti kita lihat. Peristiwa tersebut akhirnya membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Contohnya ini. Bencana alam letusan gunung berapi akhirnya nanti menyebabkan Mataram kuno memindahkan pusat pemerintahannya. Jenis perubahan ada dua, berdasarkan keadaan dan berdasarkan skala pengaruhnya. Kalau berdasarkan keadaan, ada perubahan sengaja dan perubahan tidak disengaja. Sedangkan berdasarkan skala pengaruhnya, ada perubahan besar ataupun perubahan kecil. Perubahan yang sengaja adalah perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu. Jadi ada perencanaan di dalamnya. Contohnya ini, Repelita, rencana pembangunan 5 tahun di zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto, di mana pada masa itu Indonesia terkenal sebagai swasembada pangan karena berhasil memproduksi jumlah beras yang cukup banyak sehingga nanti kita pernah melakukan kegiatan jual beli ke luar daerah atau ke luar negeri, bahkan kita mengekspor beras kita ke daerah Myanmar, Thailand, karena saat itu kita memproduksi padi yang cukup banyak. Nah, tapi perubahan yang tidak disengaja itu mengacu kepada dampak-dampak yang tidak diharapkan. Contohnya, dari rencana pembangunan 5 tahun, itu adalah terjadinya KKN, korupsi, sehingga pada masa Orde Baru, menjelang masuk ke reformasi, itu terjadi yang namanya krisis moneter. Itu dia contoh perubahan yang sengaja dan perubahan yang tidak disengaja. Nah, perubahan besar pengaruhnya biasanya berkaitan dengan ideologi, sistem ekonomi, dan sistem politik. Contohnya, ketika kita ada di Orde Lama, kemudian masuk ke Orde Baru, dan
Masuk lagi ke Orde Reformasi sampai saat ini. Itu dia contoh perubahan besar karena berkaitan dengan ideologi, sistem politik. Ini berbicara tentang sistem politik ketika kita membahas Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi. Nah, kalau perubahan kecil, itu pengaruhnya biasanya berkaitan dengan model rambut, cara berpakaian, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa perhatikan model rambut wanita. Dimulai tahun 1987, rambutnya sedikit keriting kembang. Tahun 1988, rambut gaya keritingnya juga sudah mulai kurang kembangnya. Dan tahun 1989, gaya rambut keriting atau curly-nya lebih elok kelihatannya, lebih indah. Ya, itu terjadi yang namanya perubahan kecil. Karena hanya mengubah tampilan fisik. Kalau dari rambut, gaya berpakaian, gaya hidup, dan lain sebagainya. Tidak berkaitan dengan kepentingan negara atau kepentingan yang besar. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan materi kita hari ini adalah konsep ruang dan waktu itu tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia karena merupakan keterkaitan yang saling menyatu. Nah, konsep waktu dalam sejarah itu mencakup 4 hal, yakni perkembangan, perubahan, kesinambungan, dan pengulangan. Dan keempat elemen tersebut juga tidak dapat terpisahkan dari hidup manusia, baik yang hidup di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana anakku? Menarik bukan? Dan pastikan kamu hari ini dapat mengambil atau makna dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa kamu kerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Jangan contek kawanmu, karena ibu pasti tahu kalau kamu contek tugas temanmu. Dan jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan tentunya pertemuan keberapa. Dan akhir kata ucapkan, salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.